Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini di tahun 2023 saya membuat video series terkait reksadana. Dan semoga video ini bisa berguna buat teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang akan berinvestasi di reksadana. Untuk pemula, siapapun bisa mulai investasi di reksadana. Karena produk reksadana itu kan mayoritas untuk surat utang dan obligasi jatuh temponya kurang dari 1 tahun, dan ini harganya selalu naik, jadi produknya anti rugi dan pas buat teman-teman untuk keperluan mungkin ya, untuk tujuan dana darurat, mau menyimpannya di mana masih bingung. Kalau misalkan di bank ada admin, ada dan lain sebagainya, jadi uangnya itu kepotong buat admin dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman investasi di reksadana itu mendapatkan return investasi selama 1 tahun itu bisa 5-7%. Kalau misalkan setiap bulan itu returnnya paling 0,4% dan sekian. Nah, jadi bisa lebih tinggi dari bunga yang ada di bank dan lebih tinggi dari inflasi tentunya, ya kan. Jadi buat teman-teman bisa memulai investasi di reksadana. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu banyak sekali ya teman-teman, yang bisa teman-teman coba untuk mulai investasi di reksadana, atau bisa melalui bank. Nah, tapi kalau misalkan melalui bank sih agak kurang nyaman sih ya. Kalau saya sendiri, saya lebih memilih menggunakan aplikasi yang secara online, dan itu jauh lebih mudah dan lebih efektif. Nah, teman-teman bisa memilih aplikasi Bareksa. Nah, di situ di aplikasi Bareksa bisa untuk memilih reksadana dan untuk memilih obligasi. Nah, kalau misalkan aplikasi Bibit itu khusus untuk beli reksadana. Kalau misalkan untuk aplikasi Tanam Duit, untuk membeli obligasi, untuk membeli reksadana, dan untuk membeli asuransi. Nah, kalau saya sendiri lebih memilih untuk aplikasi Bibit karena itu khusus reksadana, dan juga memang dari awal saya membeli reksadana pertama kali saya, dan saya sudah membuat videonya di sini, teman-teman bisa melihatnya. Itu pada tanggal 9 Juni, jadi mau hampir 1 tahun. Dan untuk membeli reksadana sendiri itu bisa secara DCA ya, dollar cost averaging. Jadi nabung rutin setiap bulannya teman-teman. Misalkan mendapatkan gaji setiap bulannya, disisihkan untuk membeli reksadana sesuai dengan tujuan teman-teman. Setiap bulannya nabung, mendapatkan uang berapapun disisihkan untuk membeli reksadana, dan itu yang saya lakukan. Atau teman-teman bisa menggunakan metode lump sum, di mana teman-teman nih mendapatkan uang misalkan 100 juta atau 10 juta atau 20 juta, langsung dialokasikan untuk membeli reksadana, misalkan untuk tujuan dana darurat atau untuk pensiun dan lain sebagainya. Nah, jadi terserah teman-teman mau menggunakan metode apa, untuk DCA, dollar cost averaging, atau untuk metode lump sum. Oh iya, buat teman-teman nih yang baru pertama kali mau investasi atau beli reksadana, mulai aja dulu dari uang 100.000. Saya juga pertama kali ketika membeli reksadana itu menggunakan uang 100.000. Kalau misalkan habit sudah terbentuk dan teman-teman nih setiap bulan baru mengalokasikan dalam jumlah yang lumayan besar untuk beli reksadana, dan tentunya skill dan ilmu teman-teman terkait investasi terutama reksadana harus ditingkatkan, ilmunya meningkat dan alokasi teman-teman untuk reksadana juga meningkat. Intinya bangun habit terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang mau membeli reksadana bisa menggunakan kode referral dari saya, Rudin Bibit28, dan teman-teman tentunya akan mendapatkan cashback, dan saya juga akan mendapatkan cashback. Ya, teman-teman mendapatkan cashback menggunakan kode referral dari saya, dan saya juga akan mendapatkan cashback dari teman-teman senilai 25.000. Dan saya akan mempraktekkan cara membeli reksadana buat teman-teman, dan simak videonya. Oke teman-teman, saya sudah di halaman Bibit karena saya menggunakan aplikasi Bibit, dan nilai portofolio saya 8 juta ya, dan saya memfokuskan untuk mengumpulkan dana darurat. Nah, saya akan mengecek dulu ya profil risiko dari saya. Itu investor moderat ya teman-teman. Pasar uang itu 10%, obligasi 43%, saham 47%. Dan nilai profil risiko ini bisa dirubah-rubah ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum mengetahui profil risiko apa, teman-teman bisa menggunakan robot advisor. Di situ teman-teman akan menjawab ya beberapa pertanyaan dan dijawab secara jujur supaya tahu
profil resiko dari teman-teman itu apa sendiri. Nah, oke, langsung aja. Nah, di sini saya akan membeli reksadana, yaitu reksadana pasar uang. Scroll ke bawah, di sini ada produk ya dari Bibit, ada pasar uang, ada obligasi, ada saham, ada produk yang syariah, SPN dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membeli pasar uang. Nah, di sini ada pilihannya ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan ketika akan membeli reksadana yaitu return yang dihasilkan ya. Di sini ada 3%, kemudian ada 2% dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman pilih total AUM. Nah, total AUM itu total dana yang dikelola oleh manajer investasi di reksadana tersebut. Nah, di sini yang paling tinggi Batavia Dana Kas Maksima ya, 10 triliun. Kemudian Sukor Invest Money Market Fund itu 6,8 triliun. Kemudian teman-teman pilih expense ratio. Nah, di sini oke, saya klik dulu ya, biar teman-teman tahu expense ratio itu apa. Nah, di sini ya. Nah, expense ratio itu mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil expense ratio tersebut mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana. Nah, jadi semakin kecil itu semakin bagus. Nah, di sini expense ratio dari Batavia Dana Kas Maksima 1,99%. Nah, saya memilih Sukor Invest Money Market Fund ya teman-teman. Kalau teman-teman sendiri bisa membaca artikel manajer investasi terbaik itu siapa aja, dana kelolanya terbaik itu siapa aja, riset terlebih dahulu sebelum beli. Karena saya sudah riset dan lebih memilih reksadana dari manajer investasi Sukor Invest Money Market Fund. Nah, di sini manajer investasinya Sukor Asset Management. Nah, minimum pembeliannya itu 100.000 teman-teman. Kemudian bank kustodian itu bank yang menampung dana kelolaan kita ya. Ini ASBC Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa memilih rutin per bulan atau yang lainnya. Jadi rutin kalau misalkan sudah mengklik auto debit, jadi setiap bulannya teman-teman membeli reksadana 1 juta setiap bulannya secara rutin. Kalau saya lebih memilih manual teman-teman. Di sini ada alokasi asetnya untuk apa aja. Nah, di sini. Nah, di sini ada prospektus dan fund fact sheet ya. Lebih baik teman-teman baca terlebih dahulu sebelum membeli reksadana. Saya sudah membacanya dan tinggal klik beli aja. Di sini saya kebutuhannya untuk dana darurat. Teman-teman bisa untuk dana pensiun atau untuk keperluan yang lain, tinggal diubah aja sesuai dengan tujuan teman-teman. Kalau saya untuk dana darurat, dan saya akan membeli 1 juta ya. Kemudian klik beli sekarang. Saya menyetujui pembelian reksadana, tinggal klik aja ya teman-teman dan bayar sekarang. Nah, di sini banyak sekali ya pilihan pembayarannya. Saya menggunakan virtual account dan saya tidak akan menampilkannya di sini ya karena ini rahasia. Saya membelinya sejumlah 1 juta ya. Oke teman-teman, saya sudah berhasil melakukan pembelian reksadana 1 juta ya tadi ya. Nah, ini portofolio saya jadi 9 juta, awalnya jadi 8 juta. Kita coba lihat transaksi. Nah, di sini dana darurat pasar uang 1 juta pembelian telah diterima. Coba kita lihat detail pembelian. Nah, sini sudah keterima ya. Pembayaran sudah diverifikasi, pembayaran berhasil. Ini sedang menunggu verifikasi manajer investasi ya teman-teman. Nah, informasi tambahannya buat teman-teman, kalau misalkan kita melakukan pembelian reksadana di hari Senin ya, di hari Senin sebelum jam 12 itu transaksi diproses di hari itu juga teman-teman, dan besok sudah masuk ke portofolio. Kalau misalkan belinya itu di hari Senin jam 7 malam misalkan ya, itu transaksi diproses hari Selasa sore teman-teman, dan Rabunya sudah masuk di portofolio kita. Nah, kalau misalkan di hari libur atau tanggal merah itu nggak diproses ya teman-teman, prosesnya pada hari kerja. Nah, kalau misalkan sudah melakukan pembelian terus mau apa lagi nih, nah yang perlu diperhatikan itu mengumpulkan dana darurat ya teman-teman. Setiap bulannya itu mengumpulkan uang untuk dana darurat. Nah, kalau misalkan nih setengah dari dana darurat itu di reksadana pasar uang, kemudian setengahnya lagi di bank, jadi 50% di
dana darurat untuk pasar uang di reksadana, dan 50% lagi di bank. Kalau teman-teman ini masih single, nah berarti dana daruratnya itu 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau misalkan pengeluaran bulanan teman-teman itu 3 juta, maaf ya, tadi 6 kali pengeluaran bulanan, berarti 3 juta dikali 6, 18 juta. Nah 9 jutanya di reksadana pasar uang dan 9 jutanya itu di bank. Oke, selesai ya. Tadi saya sudah praktek cara membeli reksadana dari pemilihan manajer investasi, kemudian total AUM, kemudian expense ratio, dan langsung praktek tadi ya. Nah sekarang giliran teman-teman beli reksadana pertama kali. Teman-teman mulai aja dari 100.000. Pesan dari saya dari video ini adalah mulai aja dulu. Kalau misalkan teman sudah mulai, sudah take action, maka habit atau kebiasaan tadi investasi di reksadana akan terbangun, dan teman-teman pasti akan mendapatkan pengalaman berharga di hidup teman-teman sudah melakukan investasi di reksadana. Dan harus mempelajari produk ya investasi yang teman-teman praktekkan tadi, dan juga harus mempelajari manajer investasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mulai aja dulu dari sekarang. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka video ini silahkan like, kalau misalkan tidak suka silahkan dislike, dan bisa share ke yang lain sehingga teman-teman yang lain bisa memulai investasi di reksadana. Selamat menonton video saya.